Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita masuk dalam ibadah kebaktian umum yang pertama pada pagi hari ini, mohon perhatiannya untuk salam dan informasi. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat berbakti kepada jemaat sekalian, khususnya kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di GKPI Jemaat Citerep. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Pada hari Minggu 19 Juli 2020 pukul 9 waktu Indonesia Barat, Pendeta M. Asri akan pelayanan di GKPI Green Garden Jakarta. Berita sukacita dari sektor 17, telah lahir anak pertama, putra dari keluarga Bapak Samuel Al-Kadri Manihuruk dan Ibu Devi Shirley Sinaga yang diberi nama Ishak Manihuruk pada hari Sabtu 18 Juli 2020 di rumah bersalin Setla Meris, Medan, Sumatera Utara. Berita duka cita dari sektor 15, telah berpulang ke rumah Bapa di surga almarhumah Ibu Suwarni, orang tua dari Ibu Herawati Titik Kurniasih atau mertua dari Diaken Tumpal Sitorus pada hari Jumat 17 Juli 2020 di Tangerang. Majelis dan segenap jemaat mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi penghiburan sejati oleh Tuhan Yesus. Diharapkan pada jemaat supaya warta yang dibagikan untuk dibawa pulang, tidak untuk ditinggalkan. Sekian salam dan informasi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk dalam saat teduh. Mazmur untuk kurban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jemaat, Jemaat sekalian, mari kita tabiskan akan ibadah ini.
Kebaktian ini berlangsung dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta dalam kekuatan dan penghiburan dari kuasa Roh yang Maha Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Kita akan bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat di segala abad dan tempat di seluruh dunia. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula tentang orang mati, naik ke surga, duduk di kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan kembali. Mari kita masuk dalam doa syafaat yang diakhiri dengan doa Bapa kami. Segala puji, hormat, dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Besar, Bapa yang kami sembah dan puji dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur terima kasih Tuhan oleh karena kasih setia Engkau nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari, hingga sampai pada saat pagi hari ini Tuhan, Engkau mengizinkan kami untuk berkumpul di rumah-Mu ini, untuk bersatu hati memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami ucap syukur Tuhan, terima kasih Engkau telah menolong kami di tengah-tengah kondisi ini Tuhan, di mana di level baru kehidupan kami, Engkau mengajarkan kami untuk kami boleh belajar disiplin dan tertib dalam hidup kami. Kami ucap syukur terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami kekuatan kesehatan. Pada saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mungkin terbaring sakit Tuhan, atau mengalami suatu sakit penyakit, tubuh yang lemah, kami serahkan dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang menolong, mengangkat setiap sakit penyakitnya,
menyembuhkannya Tuhan, dan memulihkan kondisi kesehatannya, sehingga mereka juga boleh bersatu bersama kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Di dalam langkah hidup kami Tuhan, kami banyak melakukan kesalahan, melakukan dosa yang baik kami sengaja maupun tidak sengaja. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami akan segala kesalahan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa Engkau akan menolong kami, Engkau akan mengampuni kami. Pada saat ini juga Tuhan, kami mau serahkan untuk setiap program gereja yang ada, yang akan berjalan Tuhan, maupun yang sudah berjalan. Tolong kami Tuhan, supaya program-program ini boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah Engkau berkati, sehingga gereja-Mu ini semakin besar juga Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan, kami serahkan untuk setiap hamba Tuhan yang ada di tempat ini. Biarlah Engkau yang menolong menyertai, memberikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka secara berkelimpahan, kekuatan kesehatan, dan kecukupan ekonomi Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ikut ambil bagian di dalam kemajelisan. Biarlah Engkau yang menolong menyertai Tuhan. Pada saat ini kami menyerahkan untuk seluruh negeri kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap rakyat yang ada, biarlah Engkau berikan hati yang takut akan Engkau, sehingga mereka boleh melaksanakan peraturan pemerintah dengan kerelaan hati Tuhan, sehingga negeri ini boleh menjadi semakin tertib dan semakin disiplin. Dan di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, biarlah kasih setia-Mu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami di negeri Indonesia ini. Pemimpin-pemimpin negeri ini Tuhan berkati, berikan hikmat bagi mereka untuk boleh melakukan segala sesuatu atas nama-Mu Tuhan. Dan biarlah negara kami ini semakin sejahtera. Terima kasih Tuhan, inilah doa syafaat kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bacaan bertanggapan nomor 44, terang dan garam. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah.
Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Kita baca bersama-sama. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan dengan diiring pujian KPPK nomor 347, yang pandai sembah ilmu. masuk di dalam doa persembahan. Ucapan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan Yesus, untuk pertolongan yang Kau berikan bagi kami sepanjang hidup kami. Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami. Kami boleh mengucap syukur terima kasih Tuhan. Bahkan pagi hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan kami supaya rasa ucapan syukur
Tuhan, inilah persembahan kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu, biarlah menjadi alat bagi pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Setiap anak-anak-Mu yang mengelola persembahan ini, Tuhan, berikan hikmat pada mereka untuk boleh mengelolanya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur pada Allah Bapa di surga. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Terpuji nama-Mu Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan berbicara dari setiap kami. Tuhan, pakai hamba jadi saluran berkat, supaya biarlah ketika hamba-Mu memberitakan firman Tuhan, firman ini tertanam dan bertumbuh di dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu, kami serahkan seluruh waktu kami semuanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Hari ini kita bisa beribadah, itu semuanya adalah karena kebaikan, karena kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita, sekalipun kita beribadah di tengah pandemi. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita akan membuka firman Tuhan di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-27. Yakobus pertama, ayat 27. Kalau sudah menemukannya, saya akan membacakan untuk kita semuanya. Yakobus 1 ayat 27, demikianlah firman Tuhan. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Puji Tuhan, berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Saudaraku, tema pada hari ini adalah diakonia sebagai bentuk ibadah yang murni. Saudaraku, ibadah yang murni menurut Yakobus itu seperti apa? Ibadah yang murni menurut Yakobus itu adalah sebagai berikut. Yang pertama disebutkan di sini adalah mengunjungi janda dan yatim piatu. Saudaraku, kenapa sih janda dan yatim piatu itu menjadi sasaran atau menjadi target daripada diakonia itu sendiri? Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, karena apa? Karena janda dan yatim piatu itu mewakili orang miskin yang membutuhkan pertolongan, ya. Membantu mereka menurut Yakobus itu adalah bentuk ibadah kepada Allah. Jadi kalau kita bantu orang-orang miskin seperti halnya janda dan anak-anak yatim piatu, saudaraku, itu adalah bentuk ibadah kepada Allah, kata firman Tuhan, ya. Nah, saudaraku, di dalam PL maupun di dalam PB, mereka ini adalah orang-orang yang hampir tidak memiliki peluang untuk mencari nafkah, saudaraku, serta tidak mendapatkan perlindungan. Ya, kalau kita membaca kehidupan para janda, kehidupan anak yatim piatu di dalam PL maupun di dalam PB, saudaraku, kita akan menjumpai di sana bahwa kehidupan mereka itu jauh dari yang namanya perlindungan hukum, ya. Jauh dari yang namanya perlindungan hukum, mereka seringkali diabaikan oleh masyarakat, ya. Dan bahkan tidak sedikit dari mereka yang berhutang, ya. Pada zaman itu kalau orang berhutang dan tidak bisa membayar, ya, sudah pasti, ya, hukumannya adalah menjadi budak seumur hidup.
Bukan hanya sekedar disita propertinya, seperti perabotan rumah tangga, seperti tanah, seperti rumah, ya. Bukan hanya sekedar itu saja, saudaraku, yang disita, tetapi hidupnya juga akan disita. Ya. Dia akan menjadi budak seumur hidup beserta dengan anak-anaknya. Ya. Kehidupan mereka sungguh sangat mengenaskan, diabaikan begitu saja, kaum yang terpinggirkan. Nah, oleh sebab itu orang-orang percaya itu dipercayakan sebuah tugas untuk menunjukkan kasih Tuhan kepada mereka dengan memberi pertolongan, dengan memberi bantuan, saudaraku. Maka ketika saudara terlibat di dalam bidang diakonia, turut membantu orang-orang yang susah, turut membantu orang-orang yang miskin, itu sama seperti halnya saudara sudah menunjukkan kasih Tuhan kepada banyak orang. Saudaraku, pertanyaan penting bagi kita, lalu bagaimana Pak kira-kira pelaksanaan teknisnya? Ya, di dalam membantu orang-orang miskin, yang di dalamnya ada janda dan yatim piatu. Nah, sebagai pelaksanaan teknisnya, yang pertama adalah saudara harus bisa membedakan antara orang yang layak ditolong dengan orang yang tidak layak ditolong. Ya, perbedaannya apa? Kalau orang yang layak ditolong, saudaraku, itu termasuk janda, ya, termasuk yatim piatu, ya, termasuk orang-orang cacat, orang-orang miskin, itu adalah orang-orang yang layak untuk ditolong, saudaraku, ya. Kepada mereka kita harus memberikan bantuan khusus, ya, supaya bisa meringankan beban penderitaan hidup mereka. Tetapi orang yang tidak layak ditolong itu siapa? Orang yang tidak layak ditolong itu adalah, ya, orang-orang pemalas, ya. Seperti contohnya pengemis, saudaraku. Ya, saudara tidak boleh membantu pengemis karena nyatanya banyak sekali pengemis yang didapati bahwa punya rumah gedong, katakanlah seperti itu, ya. Anaknya kuliah di luar negeri, mobilnya ada 4, itu pengemis loh, ya. Nah, saudaraku, ini adalah orang-orang yang malas, saudaraku. Ya, maka kita tidak patut untuk menolongnya. Nah, kenapa, saudaraku? Karena orang pemalas itu menyalahgunakan, saudaraku, dan bahkan tidak bekerja secara produktif, ya. Dari setiap manusia Tuhan sudah beri kapasitas, kemampuan atau potensi untuk bekerja secara produktif, ya. Dari setiap manusia, ya, di bumi ini Tuhan sudah kasih karunia, Tuhan sudah kasih talenta, saudaraku, untuk bekerja secara produktif, ya. Tetapi, saudaraku, ya, orang malas ini tidak menggunakan, ya, kemampuannya, kapasitasnya untuk bekerja secara produktif, ya. Maka ada satu peraturan di gereja di Jenewa, saudaraku, pada masa John Calvin memimpin, saudaraku. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, pada saat itu John Calvin memberikan sebuah perintah kepada majelis penatua diaken beserta dengan hamba-hamba Tuhan yang ada untuk mengusir pengemis atau untuk mengusir orang pemalas dari pintu gerbang gereja. Karena apa, saudaraku? Ya, itu nanti akan mempengaruhi jemaat yang lainnya. Oleh sebab itu pemalas atau pengemis, ya, itu adalah masuk ke dalam kategori orang-orang yang tidak layak kita tolong, saudaraku. Ya, bukan berarti ya kita tidak menolong mereka, tetapi karena mereka adalah orang-orang yang tidak menggunakan potensi yang Tuhan beri, itu sama seperti halnya menghina Tuhan, ya. Kalau kita sudah diberikan kemampuan oleh Tuhan, namun tidak menggunakan kemampuan kita, namun tidak menggunakan potensi kita, saudaraku, itu sama seperti halnya menghina Tuhan, saudaraku. Maka, saudaraku, ada satu pertanyaan penting yang harus kita renungkan, ya. Kalau begitu, Pak, kira-kira patut nggak saya menolong orang-orang pemalas seperti itu, saudaraku, ya, di dalam mencari pekerjaan? Ya, saudara boleh tolong, saudaraku. Tetapi, saudaraku, pada saat ketika saudara menolong, saudaraku, saudara juga harus menggunakan hikmat Tuhan. Ya sudahlah, saya menolong tanpa memandang muka, ya, apakah dia pengemis, apakah dia pengamen, pokoknya saya tolong dia. Itu benar, ya. Karena apa? Firman Tuhan sendiri juga mengatakan bahwa, ya, kalau mengasihi seseorang itu jangan memandang muka. Jangan hanya sekedar memandang secara fisik, ya, baru kita tolong orang itu. Tidak seperti itu, saudaraku. Ya, firman Tuhan mengatakan bahwa menolong orang itu jangan memandang muka, mengasihi seseorang itu juga jangan memandang muka. Tetapi, saudaraku, iman itu juga tak dapat dipisahkan daripada rasio, logika, dan akal budi manusia. Kenapa seperti itu, saudaraku? Iman tidak bertentangan dengan logika manusia atau akal budi manusia. Artinya apa? Tuhan kan sudah kasih akal, ya. Tuhan kan sudah kasih logika bagi kita. Tuhan kan sudah kasih rasio bagi kita. Untuk apa?
untuk bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang tidak, dan mana yang berkenan di hati Tuhan. Coba bayangkan, ketika saudara menolong seorang pemalas, ketika saudara menolong pengemis, saudaraku, itu sama seperti halnya mendukung pekerjaannya dia. Pekerjaannya sebagai apa? Pengemis, saudaraku. Nah, maka saudaraku penting di dalam menggunakan hikmat Tuhan untuk bisa membedakan antara orang yang layak ditolong dengan orang yang tidak layak ditolong. Saudaraku, yang berikutnya, ya, sebagai pelaksanaan teknis di dalam membantu orang-orang miskin yang di dalamnya ada janda dan yatim piatu, apa yang harus saya lakukan? Menggunakan agensi non pemerintah, yaitu menggunakan lembaga non pemerintah. Yang dimaksud dengan lembaga non pemerintah di sini siapa? Yang dimaksud dengan lembaga non pemerintah atau lepas daripada campur tangan pemerintah di sini, itu adalah gereja. Saudaraku, gereja itu memiliki tugas khusus untuk memberikan apa? Bantuan khusus yang hanya diberikan kepada mereka yang membutuhkan bantuan. Ya, maka saudaraku, bantuan yang diberikan itu bisa berbagai macam, bisa dalam bentuk sembako, ya, bisa dalam bentuk subsidi, ya, bisa dalam bentuk pelatihan kerja, tetapi dengan tujuan membentuk etika kerja yang produktif. Ya, jadi gereja itu bukan serta-merta memberikan bantuan saja, saudaraku. Tetapi gereja itu juga berharap bahwa orang yang menerima bantuan, ya, itu bisa membentuk etika kerja yang produktif. Ya, oleh sebab itu kalau kita lihat di berbagai gereja, saudaraku, itu pasti ada lowongan pekerjaan, ya, di mana? Di majalah dinding. Supaya apa? Jemaat yang menganggur, ya, bisa melihat lowongan itu dan kemudian melamar pekerjaan dan bisa menjadi pekerja yang produktif, begitu, ya. Maka bantuan yang diberikan gereja itu diharapkan apa? Membentuk etika kerja, begitu, yang produktif. Ya, kalau orang yang tidak produktif, ya pasti tidak mempermuliakan Tuhan. Tetapi orang yang produktif itu adalah orang yang mempermuliakan Tuhan. Bukan hanya di lapangan pekerjaan saja, tetapi juga di medan pelayanan, saudaraku. Sama seperti contohnya beasiswa. Beasiswa diberikan kepada mahasiswa atau siswa-siswi yang tidak mampu melanjutkan pendidikan. Ya, saya dulu dapat beasiswa dari gereja, mulai dari SMP sampai kemudian SMA sampai kuliah itu dapat beasiswa dari gereja. Tapi gereja itu tidak hanya memberikan beasiswa itu secara cuma-cuma. Ada persyaratannya, saudaraku. Harus apa? Menghasilkan etika kerja yang produktif, ya. Bukan hanya di lapangan pekerjaan saja, saudaraku, tetapi juga di ladang pelayanan, ya. Maka kita yang melayani juga harus produktif. Ketika kita diberikan bantuan oleh gereja, ya. Ketika jemaat kemudian disokong bantuan oleh gereja, saudaraku, maka gereja mengharapkan supaya kita ini melayani Tuhan secara produktif, ya, mengasihi Tuhan secara produktif. Inilah yang harus diajarkan kepada siapa? Kepada jemaat, supaya apa? Tidak ada pengemis, supaya apa? Tidak ada pemalas di dalam gereja. Saya pernah melayani di sebuah gereja, saudaraku. KU1, ya, itu sedikit yang datang di minggu pertama, ya. Di minggu kedua juga yang datang di KU1 juga dikit sekali. Di minggu ketiga yang datang juga sedikit sekali. Tetapi di minggu keempat, itu ruangan itu banyak sekali jemaatnya. Kenapa bisa seperti itu, saudaraku? Karena ternyata, saudaraku, di minggu keempat itu ada pembagian sembako. Saudaraku, saya tidak menyalahkan gerejanya, tetapi saya menyalahkan caranya. Caranya itu salah, maksudnya baik, tapi caranya yang salah. Maksudnya adalah membantu orang-orang yang berkesusahan, seperti orang-orang miskin. Tetapi caranya adalah cara yang salah, saudaraku. Oleh sebab itu banyak orang yang datang ke gereja, saudaraku, bukan dengan motivasi yang jujur, tetapi motivasi karena apa? Untuk mendapatkan bantuan sembako. Itu sama seperti halnya mendidik jemaat untuk menjadi seorang yang pemalas, atau mendidik jemaat untuk menjadi seorang yang pengemis. Saudaraku, maka bantuan ini kemudian tidak dinikmati. Tetapi bantuan ini kemudian diperjualbelikan, ya, untuk apa? Memperkaya dirinya. Ini adalah suatu hal yang keliru. Mestinya di dalam membantu seseorang, membantu jemaat, membantu orang-orang yang di sekitar kita, saudaraku, gereja juga harus punya tujuan. Tujuannya apa? Menghasilkan, ya, pekerja yang produktif. Kalau kita melayani di perusahaan,
Ya, kita diharapkan untuk menjadi pekerja yang produktif. Kalau kita melayani di ladang pelayanan Tuhan, kita juga diharapkan menjadi pekerja yang produktif. Itulah yang seharusnya diajarkan oleh gereja di dalam memberikan bantuan dana. Dan yang berikutnya, saudaraku, ya, sebagai pelaksanaan teknis di dalam membantu orang-orang miskin yang di dalamnya ada janda dan yatim piatu, saudaraku, kita bisa mulai dengan investasi, saudaraku. Saudaraku, investasi yang dimaksud ini adalah investasi jangka panjang, ya. Maka saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, investasi itu menolong kita, membantu kita. Untuk apa? Mengangkat hidup kita dari kesusahan. Pada masa kemakmuran, pada masa kekayaan, pada masa kejayaan, kita bekerja untuk mengumpulkan kekayaan. Pada masa kesusahan, maka modal kekayaan yang sudah kita kumpulkan itu bisa membantu kita ketika kita berada di dalam kesusahan. Saudaraku, ini bukan teologi kemakmuran, saudaraku, tetapi ini adalah semangat daripada Calvinisme, semangat gerakan Calvinisme. Tentunya orang-orang Calvinis seperti kita, ya, harus rajin berinvestasi. Ya, lucu ya kalau orang Calvinis, ya, kalau orang ngaku gerejanya apa, gereja reform, ya, tapi hidupnya boros, tak memiliki investasi sedikit pun, ya, maka itu sangat merugikan diri sendiri. Maka kita harus belajar dari apa? Dari seekor semut, saudaraku. Kalau kita belajar dari seekor semut, saudaraku, pada musim panas semut itu apa? Bekerja, berjeri lelah, ya, mengumpulkan apa? Modal, yaitu makanannya. Tetapi pada musim dingin, saudaraku, semut itu tak lagi bekerja, tetapi tinggal di dalam sarangnya. Menikmati apa? Menikmati modal atau kekayaan yang sudah dikumpulkan. Apa itu? Makanan yang ia peroleh selama ia bekerja di musim panas. Itu semut, saudaraku. Maka kita harus belajar daripada etika kerja seekor semut, saudaraku. Ya. Nah, tapi saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, investasi itu bukan hanya sekedar menolong kita pada masa keterpurukan, tetapi investasi itu juga membantu kita, saudaraku, di dalam apa? Mengumpulkan kekayaan untuk digunakan membantu sesama. Itu adalah tujuan daripada investasi, saudaraku. Jadi investasi itu bukan hanya sekedar kita mengumpulkan kekayaan untuk diri kita sendiri, untuk bisa kita nikmati. Tetapi saudaraku, tidak seperti itu. Investasi atau modal yang kita kumpulkan itu juga kita gunakan untuk apa? Membantu sesama. Ya. Maka saudaraku, investasi perlukah? Investasi perlu, saudaraku. Untuk apa? Membantu orang-orang miskin. Ya. Membantu orang-orang yang kurang mampu, membantu orang-orang yang kurang beruntung, ya. Maka mulai dari sekarang kita harus apa? Punya investasi. Berbeda dengan masyarakat zaman sekarang. Kalau masyarakat zaman sekarang, saudaraku, ya gajian sekarang, ya kemudian besoknya dibuat untuk foya-foya, ya 1 hari selesai. Sekarang gajian, hari ini juga uang gajiannya sudah habis. Saudaraku, ini bukan etika kerja seorang Kristen, saudaraku. Karena ini adalah orang bodoh, orang yang tak berhikmat, ya. Apalagi di dalam ruang lingkup anak muda itu seringkali ada yang namanya demam gadget, ya. Hari ini ada iPhone 11, ya kan? iPhone 11 itu paling canggih, pokoknya paling bagus, ya paling teknologinya paling maju. iPhone ini produknya bagus loh, ya. Ya begitu gajian, ya ternyata uangnya habis buat beli iPhone, saudaraku. Saudaraku, bukan tidak boleh, tetapi kita harus berhikmat. Menyimpan apa? Modal, kekayaan. Bukan untuk kita nikmati, tetapi untuk orang lain nikmati. Dengan demikian, saudaraku, kita sama seperti halnya membantu orang-orang yang berkekurangan. Maka investasi itu perlu. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Yang kedua, saudaraku, ya, ibadah yang murni menurut Yakobus itu adalah sebagai berikut. Yang kedua adalah menjaga diri di dalam kekudusan. Maka dikatakan apa? Dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ya, menjaga diri dalam kekudusan itu bukan berarti saya tertutup bagi dunia, saya tidak menerima kemajuan, saya tidak menerima perkembangan di dunia ini. Bukan seperti itu, saudaraku. Ya, menjaga diri hidup di dalam kekudusan. Arti kudus itu kita harus pahami. Kudus itu artinya adalah dipisahkan untuk melayani Allah, dan bahwa mereka harus menghindari segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah. Itu arti daripada kekudusan hidup. Maka saudaraku, kalau hidup kita ingin dipakai oleh Tuhan,
maka khususkanlah hidup kita untuk Tuhan. Karena apa? Tuhan hanya mau pakai orang-orang yang mau mengkuduskan dirinya, yang bisa jaga hidupnya dengan baik, yang patuh, yang taat kepadanya. Maka saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, seorang yang beribadah kepada Allah harus senantiasa menjaga kekudusan hidup, sebab Allah adalah kudus. Ya, kenapa saudaraku kekudusan hidup itu dikategorikan sebagai ibadah, kata Yakobus? Kenapa saudaraku seperti itu? Karena apa saudaraku? Karena ya kekudusan hidup itu adalah bagian dari ibadah. Karena Tuhan sendiri berkata, ya, hendaklah kamu kudus sama seperti aku Tuhan Allahmu adalah kudus. Maka pada saat kita beribadah kepada Dia, harus senantiasa jaga diri di dalam kekudusan. Lalu teknisnya seperti apa di dalam menjaga hidup di dalam kekudusan? Saudaraku, menjaga hidup di dalam kekudusan adalah dengan menjaganya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka firman Tuhan di dalam Mazmur berkata seperti ini, dengan apakah seorang pemuda menjaga kelakuan yang bersih? Dengan menuruti firman Tuhan. Maka dengan apakah saudara-saudara menjaga kelakuan hidup kita yang bersih? Dengan menuruti firman Tuhan. Ketika seorang membaca firman Tuhan, takut untuk berbuat jahat. Ketika seorang membaca firman Tuhan, takut untuk berbuat dosa. Orang yang berbuat dosa, orang yang berbuat jahat adalah orang yang tak pernah menjaga hidupnya dengan firman Tuhan. Orang yang menjadi teroris, saudaraku, itu adalah orang yang tidak kenal kebenaran firman Tuhan. Ya, orang Kristen katakanlah seperti itu ya. Menjadi orang yang jahat, menjadi orang yang penipu, saudaraku. Pandai berbohong, ya, pandai manipulasi. Itu adalah orang-orang yang tidak belajar firman Tuhan. Saya yakin dan percaya, kalau kita mengaku anak Tuhan, kalau kita mengaku orang percaya, kalau kita mengaku orang Kristen, saudaraku, ya, kita pasti belajar firman Tuhan. Ya, karena apa? Firman Tuhan menuntun hidup kita di dalam jalan kebenaran. Maka untuk berbuat dosa takut. Karena apa? Ingat firman Tuhan. Ya. Berbuat dosa takut karena apa? Ada Roh Kudus yang mengingatkan. Saudaraku, yang berikutnya saudaraku, dengan apakah kita menjaga kekudusan hidup kita, saudaraku, supaya tidak tercemar oleh pengaruh dunia. Jadi Bapak Ibu, yang dimaksud dengan dunia di sini adalah cara kerja atau sistem dunia ini. Ya, cara kerja atau sistem dunia ini adalah jahat, saudaraku. Ya, itu dimaksud. Jadi dunia itu bukan orang-orang di sekitar kita ini, ya, bukan bumi ini, saudaraku. Tidak, ya. Kalau bumi ini itu Tuhan ciptakan pada mulanya itu baik. Jadi maksud dunia itu adalah cara sistem kerja. Kerja siapa? Kerja daripada dunia ini yang jahat, ya. Jadi maksud dunia ini adalah cara kerja. Cara kerjanya siapa? Cara kerjanya ilah-ilah dunia ini atau roh-roh jahat di dunia ini, ya. Nah, maka kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Saudaraku, yang berikutnya, dengan cara apakah kita menjaga kudusan hidup? Dengan cara memiliki iman kepercayaan kepada siapa? Tuhan Yesus Kristus. Maka kata Paulus di dalam Efesus mengatakan, gunakanlah senantiasa perisai iman untuk apa? Memadamkan setiap panah api daripada si jahat. Saudaraku, dengan memiliki kepercayaan atau iman yang kokoh di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka siasat iblis, rencana iblis, dan kemudian tindakan-tindakan si jahat itu tidak akan dapat menyerang hidup kita. Karena apa? Kita memiliki iman yang kokoh, kepercayaan yang kokoh di dalam siapa? Tuhan Yesus Kristus. Ya, mengapa ada begitu banyak orang Kristen tinggalkan Tuhan? Mengapa ada begitu banyak orang Kristen jatuh di dalam dosa? Mengapa ada begitu kemudian banyak hamba Tuhan, katakanlah seperti itu, jatuh di dalam dosa? Kenapa seperti itu? Karena apa? Yang pertama, tidak belajar firman Tuhan. Yang kedua adalah karena tidak memiliki iman di dalam Tuhan Yesus. Andai kata kita punya perisai iman, maka kecintaan kita kepada Tuhan akan jauh lebih besar daripada kecintaan kita akan dunia ini. Maka saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, sebagai penutup, sebagai kesimpulan saudaraku, apa yang dapat kita pelajari dari Yakobus pasal yang pertama ayat 27? Yang dapat kita pelajari adalah bahwa di dalam berdiakonia hendaknya kita bermurah hati sebab Bapa di surga adalah murah hati. Prinsip dasar daripada diakonia itu adalah kemurahan hati. Kemurahan hati itu apa sih, Pak? Kemurahan hati itu adalah keramah tamahan, saudaraku. Mau bersahabat dengan siapapun,
dan juga peduli terhadap kebutuhan orang lain. Itu adalah kemurahan hati. Saudaraku, di tengah masyarakat yang begitu individualistis, yang hanya mementingkan dirinya sendiri, saudaraku, sementara mengabaikan kebutuhan orang lain, saudaraku, kita hidup di tengah masyarakat yang seperti ini. Saudaraku, yang harus kita lakukan adalah, sudahkah kita bermurah hati terhadap sesama? Sudahkah kita peka terhadap kebutuhan orang-orang yang di sekitar kita yang membutuhkan? Kita bermurah hati karena apa? Bapa yang di surga juga adalah pribadi yang murah hati. Maka kita harus teladani dia, mencontoh dia dari pribadinya yang adalah murah hati. Saudaraku, yang kedua, ibadah murni dan tak bercacat adalah membantu mereka yang dalam kesusahan serta hidup di dalam kekudusan. Jadi sebenarnya Yakobus ajarkan kepada kita adalah bahwa sebagai orang percaya, saudaraku, kita memiliki tugas untuk mengasihi Tuhan. Itu berbicara tentang apa? Hubungan yang vertikal, ya, berbicara kepada hubungan dengan Tuhan. Itu yang dibicarakan oleh Yakobus. Bahwa sebagai orang percaya kita memiliki tugas dan kewajiban untuk apa? Mengasihi Tuhan. Tetapi saudaraku, sebagai orang percaya juga memiliki tugas dan kewajiban untuk mengasihi sesama. Itu berbicara tentang kasih yang horizontal. Maka sebagai orang percaya, saudaraku, itu harus dimulai dari apa? Kasih kepada Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan pasti juga dia akan mengasihi sesama, ya. Tetapi orang yang tidak mengasihi Tuhan, dia juga tak akan mungkin bisa mengasihi sesama. Maka hubungan ini harus dimulai dengan kasih kepada Tuhan. Jangan berbicara panjang lebar tentang diakonia kalau hidup kita saja tidak dimulai dengan kasih kita kepada Tuhan. Karena apa? Tidak akan mungkin kita bisa melakukan semuanya itu. Tidak akan mungkin kita bisa membantu sesama kalau kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Tetapi saudaraku, pelayanan diakonia itu akan menjadi lebih mantap. Itu akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita kalau dimulai dengan hubungan kita dengan Bapa di surga. Baru setelah itu kita memulai dengan hubungan dengan sesama. Firman Tuhan memberkati. Mari kita bersatu hati, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat firman Tuhan yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu mengajarkan banyak hal untuk supaya kami bermurah hati terhadap orang-orang yang berkekurangan. Sama seperti Tuhan yang adalah murah hati, maka kami pun juga harus bermurah hati kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, meteraikan firman ini di dalam hati kami yang paling dalam, supaya biarlah firman ini bertumbuh, berkembang bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi puji-pujian bagi nama Allah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang di sekitarnya
Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera. Peliharalah akan firman-Nya. Jadilah saksinya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk dan saat teduh. Amin.